Selamat pagi keluarga damai. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Mari kita berdoa memohon hikmat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Bapa hadir di setiap hati kami. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Dan biarlah dengan rendah hati kami menerima firman-Mu dan siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, renungan hari ini saya beri tema domba dan kambing, kanan dan kiri. Firman yang akan melandasi renungan kita diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. LAI memberi tema penghakiman terakhir. Kita akan membaca 3 ayat, yaitu ayat 32 sampai dengan 34 dan ayat 41. Demikian firman Tuhan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Demikian sejauh pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan keluarga damai, perikop bacaan kita hari ini merupakan perikop terakhir pengajaran Yesus tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan yang didahului dengan berbagai tanda. Gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa yang setelah ia datang kembali ke bumi. Pada akhir zaman, anak manusia yang adalah raja di atas segala raja dan suku bangsa akan datang untuk mengumpulkan semua orang. Orang-orang itu adalah orang-orang yang masih hidup pada waktu Kristus datang kembali. Dan ia akan mengelompokkan mereka ke dalam 2 bagian, domba dan kambing. Yang domba diletakkan di sebelah kanan Kristus, yang kambing di sebelah kiri. Dalam budaya waktu itu, kanan dipahami sebagai posisi yang baik, terhormat, dan penuh berkat, seperti yang kita baca di ayat 34. Pada waktu itu semua orang akan dihakimi selaku pribadi, bukan secara kelompok. Keluarga damai, renungan kita hari ini, siapa yang dikelompokkan sebagai domba dan siapa yang dikelompokkan sebagai kambing? Orang yang layak disebut domba dan layak ditempatkan di sebelah kanan Kristus adalah kelompok orang-orang percaya pada Kristus dan hidup benar. Orang-orang yang taat untuk melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah. Apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Seperti bacaan kita hari ini adalah di antaranya mau menolong orang-orang yang lemah, yang hina, seperti yang tertulis di ayat 35. Ia mau memberi makanan, minuman, tumpangan, memberikan pakaian, melawat orang yang sakit, dan mengunjungi orang yang benar yang di penjara. Pada waktu itu, ada banyak orang yang hidupnya di dalam penderitaan dan kekurangan, sangat kekurangan, sehingga mereka seringkali tidak memiliki makanan atau minuman. Bahkan untuk melakukan perjalanan mereka membutuhkan perjalanan yang cukup jauh karena kendaraan belum ada. Di ayat 25
Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ini adalah kelompok domba yang mendapat anugerah dari Kristus. Sedangkan kelompok kambing yang ditempatkan di sebelah kiri adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, atau orang fasik, atau orang yang tegar tengkuk, tahu firman Allah, tetapi tidak mau melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Orang ini adalah orang-orang yang sombong, yang tidak peduli pada penderitaan orang lain. Orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri atau pada keluarganya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apa ganjaran dari kelompok domba yang diletakkan di tempat yang terhormat, yaitu di kanan Allah? Mereka layak menerima undangan dari Kristus. Mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Bagaimana dengan orang yang ditempatkan dalam kelompok kambing di sebelah kiri Allah? Di ayat 41, firman Tuhan mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, syarat untuk menerima keselamatan dan masuk kerajaan Allah adalah percaya kepada Kristus. Namun percaya kepada Kristus perlu bukti, yaitu melalui perbuatan. Yakobus 2 ayat 14 menyatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman itu mati jika tidak ada perbuatan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita diminta untuk mempraktikkan firman Tuhan, seperti menolong orang-orang yang membutuhkan, yang mengalami penderitaan, kelaparan, kehausan, kehilangan harta benda, orang-orang yang membutuhkan tumpangan, orang-orang yang ingin perlu dikunjungi, bahkan orang-orang yang diperlakukan tidak adil adalah orang-orang yang perlu kita tolong. Mereka ada di sekitar kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membuka mata hati kita, bahkan dompet kita, untuk menolong orang-orang yang hidup di dalam kekurangan? Ketika kita mendengar atau melihat ada orang yang dalam penderitaan, sudahkah kita membuka tangan kita untuk menolong mereka? Mari kita ingat, hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, mau menolong orang lain, dialah yang layak masuk golongan domba dan ditempatkan di posisi kanan, serta menerima undangan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, jika kita melakukan kehendak Allah, jika kita tidak melakukan kehendak Allah, kita masuk golongan kambing yang ditempatkan di sebelah kiri, serta dibuang ke dalam api kekal. Karena itu mari kita, orang-orang yang telah diselamatkan, membuktikan keselamatan itu dengan perbuatan. Mari kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk kita tolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, membuka hati dan mata kami untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami, yang membutuhkan pertolongan kami. Ampunilah kami kalau kami mungkin tidak membuka hati kami, tidak membuka mata kami terhadap penderitaan orang-orang di sekitar kami. Hari ini kami diingatkan melalui perenungan firman-Mu pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan, mempraktekkan iman yang sudah kami peroleh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk melanjutkan kehidupan kami dengan membuka hati dan pikiran kami, mata hati kami untuk menolong orang lain di sekitar kami. Mampukan kami untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, seperti Tuhan yang sudah mengasihi kami. Tuhan yang terus memberkati kami, biarlah kami juga membuka hati kami untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan tetap menyertai dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.